Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini. Kita lanjutkan bahasan Kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih bahas tentang salat, yaitu salat-salat sunnat. Dan juga kita masih melanjutkan, dan insya Allah kita akan mengakhiri pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan sholat sunat ya tarawih di bulan Ramadan. Dalam pembahasan yang kelima, bayanu anwa'i tatawwu'i, penjelasan macam-macam sholat sunat, di poin yang ketiga dalam kitab Minhajul Muslim, tarawih Ramadan, itu sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan jumlah rakaat salat tarawih. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam As-Suyuti mengatakan, wa amma layali allati shalla fiha at-tarawiha bi ashabihi sallallahu alaihi wasallam falam yudhkar adadur rakaati fiha wa la yasihu haditsun fi tahdidi adadi hadhihi rakaat. Adapun malam-malam yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih mengimami para sahabat-sahabat beliau, maka tidak disebutkan jumlah rakaat di dalamnya, ya, dan tidak sahih satupun hadis di dalam pembatasan ya jumlah rakaat tersebut. Jadi kalaupun ada hadis yang menyebutkan jumlah dengan katakanlah jumlah 11 begitu ya, kemudian ada 13, kemudian ada jumlah katakanlah 7, kemudian 9 rakaat demikian, maka sesungguhnya itu bukanlah menunjukkan pembatasan, hanya penyebutan jumlah saja demikian ya. Oleh karenanya para ulama mereka itu berbeda pendapat tentang pembatasan ya jumlah rakaat salat tarawih itu. Ada beberapa pendapat ya. Ada pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan jumlahnya adalah 11 rakaat demikian. Alasannya karena hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ya, di mana ya makana sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda ya asyrata ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah menambahkan di bulan Ramadan dan tidak juga di luar Ramadan itu melebihi dari 11 rakaat ya. Beliau salat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 rakaat, jangan tanya panjang, bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat demikian. Nah, seperti itu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Nah, dan ini adalah bilangan yang dipilih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diri beliau di akhir dari kehidupan beliau. Demikian. Kemudian ada riwayat juga hadis dari Sa'ib ibnu Yazid rahimahullah yang mengatakan,
Amar Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an Ubay bin Ka'b radhiyallahu an wa Tamiman Ad-Dari radhiyallahu an yaquma lin-nasi bi 11 raka'atan. Bahwasanya Umar radhiyallahu anhuma, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhum ajma'in untuk keduanya mengimami orang-orang dengan jumlah 11 rakaat. Qala, ya, wa kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in hatta kunna na'tamidu 'alal 'asi min tulil qiyami wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri. Dan imam itu membaca dengan ayat-ayat mi'in, yaitu surat yang memiliki ayat-ayat jumlahnya ratusan. Sampai-sampai kami itu ya bersandar pada tongkat saking panjangnya berdiri tersebut. Karena panjangnya berdiri tersebut, dan tidaklah kami selesai kecuali ya di waktu-waktu mendekati fajar, demikian. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta beliau. Ini yang pertama, yaitu 11 rakaat. Kemudian ada yang berpendapat 21 rakaat plus dengan witirnya, 23 jadinya, ya. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama seperti Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, kemudian para ulama-ulama ya ahlul ra'yi. Kemudian ini pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ali dan yang lainnya dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dalilnya adalah hadis yang juga dari Sa'id ibnu Yazid rahimahullah. Anna Umar radhiyallahu anhu jama'an nasa ala Ubay bin Ka'b wa ala Tamim Ad-Dari ala 21 rak'atan yaqra'una bil mi'in wa yansarifuna 'inda furu'il fajri. Bahwasanya Umar, kata Sa'id ibnu Yazid rahimahullah, itu mengumpulkan orang-orang pada imam mereka, yaitu Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, dengan jumlah rakaat 21 rakaat, dan mereka membaca ayat-ayat yang jumlah ayatnya seratusan, dan mereka selesai ketika mendekati waktu fajar, demikian. Hadisnya sahih ya sanadnya. Al-Kasani mengatakan jama'a Umar ashabahu, atau jam'u Umar ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahr Ramadan ala Ubay ibn Ka'ab fa shalla bihim 20 rak'atan wa lam yunkir alaihi ahadun fayakun ijma'an minhum ala dzalika. Umar radhiyallahu an mengumpulkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan pada imam mereka, yaitu Ubay bin Ka'ab, lalu salat mengimami mereka dengan 20 rakaat, ya. Namun tidak ada seorang pun yang mengingkari hal itu, maka jadilah itu ijma' dari mereka atas hal itu ijma' sukuti, demikian. Baik ya. Jumlah seperti itu, yaitu 21 selain dari witirnya, ya. Oh, 20 plus dengan witir, jadi 21 kurang lebih ya. Jadi jumlahnya bisa 21 ya, yang jelas bisa 23, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang jelas ini 20 selain witir, demikian ya. Kemudian ada pendapat juga yang mengatakan jumlah sholat tarawih itu adalah 39 dengan witir. Ya, 39. Ini pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan wal amrul qadim indana, itu adalah perkara yang terdahulu di sisi kami. Ya. Dalilnya adalah maja'a an Daud ibnu Qais. Itu riwayat dari Daud bin Qais rahimahullah. Qala yang mengatakan adraktun nasa bil madinati fi zamani Umar ibni Abdul Aziz wa Aban ibni Utsman yusalluna 36 wa yutiruna bisalasin wa yutiruna bisalasin. Ini hadis yang dikeluarkan oleh
Imam Ibnu Abi Syaibah dengan derajat yang sahih. Daud Ibnu Qais rahimahullah mengatakan, aku mendapati orang-orang ya di Madinah di zaman Umar bin Abdul Aziz, ini zaman tabi'in ya, dan Aban Ibnu Utsman ya, rahimahumullah, mereka itu sholat dengan jumlah 36 dan witir 3 rakaat. Jadi 39 totalnya, demikian. Ya, ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Abi Syaibah. Baik, kemudian ada pendapat ya sholat tarawih itu adalah 41 ya, 40 rakaat plus dengan witir 7 rakaat. Jadi sekitar 47. Ya. Jadi sholat malamnya sekitar 40 rakaat, kemudian tambah witir 7, demikian. Hasan ibnu Ubaidillah mengatakan rahimahullah, karena Abdurrahman ibnu Al-Aswad yusalli bina fi Ramadan 40 rakaatan wa yutiru bi 7. Dahulu Abdurrahman bin Al-Aswad salat mengimami kami di bulan Ramadan dengan jumlah rakaat 40 rakaat dan beliau berwitir dengan 7 rakaat. Demikian. Ini diriwayatkan dalam kitab Ibnu Abi Syaibah, riwayatnya sahih. Dan ada riwayat dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah bahwasanya beliau pernah sholat di bulan Ramadan dengan jumlah rakaat yang tidak terbatas. Ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan wa hadza kulluhu sa'ighun. Ya. Fa kaifa maqama fi Ramadan min hadhihi al-wujuh faqad ahsan. Ini semuanya boleh kata beliau. Jadi tidak usah ditengkarin, nggak usah berdebat. Ya, kita kadang kan begini ya. Dalam permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada riwayat-riwayat dari kalangan salaf, bahkan dari Nabi SAW itu menunjukkan tidak ada pembatasan. Seperti yang sudah kita sebutkan di awal, dan itu dinyatakan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, bahwasanya tidak ada pembatasan. Lalu ketika kita membiasakan dengan jumlah tertentu, ya, dan mencukupkan dengan itu seperti contohnya 11 rakaat atau 23 rakaat, lalu menyalahkan pendapat yang lain, bahkan menyalahkan orang lain yang berpendapat seperti itu. Ini kan kita katakan nggak tepat lah ya, dalam permasalahan yang itu ada potensi berijtihad dan potensi berbeda pendapat, maka kewajiban dari kita adalah menghargai pendapat tersebut, ya, dan kita bertoleransi demikian. Adapun kalau kita berpegangan dengan satu pendapat, ya, maka jadikan itu, pahami itu sebagai pendapat yang kuat menurut kita. Adapun pendapat yang lain lemah, tapi jangan sampai dan jangan kita berlaku seperti ini, yaitu mengatakan, meyakini pendapat kita itu benar, pendapat yang lain itu salah. Pendapat kita itu al-haq, lalu pendapat yang lain itu adalah ad-dhalal, batil, sesat dan batil begitu. Ini nggak tepat yang seperti ini. Ya, dalam permasalahan yang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri mereka berbeda pendapat, maka kita di sini berlakukan ya lapang dada begitu ya, toleransi dengan pendapat yang ada. Karena pendapat itu bukanlah pendapat yang terkait masalah prinsip. Itu masalah furu' ijtihadi. Masalah cabang yang dia ijtihad, ya. Di sana bisa benar ulama yang berpendapat tersebut, bisa jadi salah, tapi kesalahannya pun diampuni, demikian. Nah, demikian. Seperti itu ya para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Fa kaifa ma qama fi Ramadan min hadhihi al-wujuh faqad ahsan. Maka bagaimanapun seseorang itu dia berdiri salat di bulan Ramadan ya dengan menggunakan bentuk-bentuk ini, itu jumlah ini, maka itu baik, ya kata beliau. Wal afdalu yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin. Yang paling afdal adalah disesuaikan ya dengan perbedaan kondisi orang-orang yang salat. Ya, demikian. Nah, seperti itu. Fa in kana minhum ya ihtimalun litul qiyami fal qiyamu bi 10 raka'atin wa salasin ba'daha, ya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli li nafsihi fi Ramadan wa ghairihi huwal afdal. Ya. Maka apabila
dari mereka itu ada kemampuan untuk bisa menanggung atau bisa berlama-lama berdirinya, maka berdiri ya dengan 11 rakaat, dengan 10 rakaat ditambah lagi 3 rakaat setelahnya, ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, dipilih untuk diri beliau di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, huwal afdal, maka ini afdal, ya, dan seterusnya. Nah, apabila mereka tidak sanggup ya untuk berdiri, ya, maka jumlah 20 rakaat itu afdal, tapi maksudnya 20 rakaat pendek-pendek, kemudian yang 11 rakaat itu panjang-panjang, itu maksudnya, ya. Nah, seperti itu. Dan itulah yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, ya. Dan sesungguhnya itu pertengahan di antara ya 10 dengan 20. Ya kalau bisa dia melakukan ya berdiri sholat dengan 40 rakaat atau lebih daripada itu, dan itu boleh, ya itu boleh demikian. Tidaklah dimakruhkan, tidak ada ya kebencian, tidaklah dimakruhkan sedikit pun dari hal itu semua. Kenapa? Karena itu semuanya ada nas ya dari para ulama seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa man dhanna anna qiyam Ramadan fihi adadun muaqqatun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuzadu wa la yunqasu minhu faqad akhta. Siapa saja yang menyangka bahwasanya berdiri salat di bulan Ramadan itu ada batasan tertentu, jumlah tertentu dari Nabi, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, maka dia keliru. Orang seperti ini keliru. Demikian. Baik ya, ini perkataan dari Imam ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kemudian ada anjuran untuk istirahat di setiap ya salat tarawih tersebut. Yang namanya tarawih itu dari kata rohah, yaitu istirahat. Maka dianjurkan untuk istirahat. Ya sepakat para ulama ya anjuran atau disyariatkan adanya istirahat di antara setiap 4 rakaat. Itu sepakat para ulama. 4 rakaat istirahat. Ya, demikian 4 rakaat istirahat. Karena ini yang didapatkan dari para ulama salaf dahulu, ya. Mereka memperpanjang berdiri di dalam salat tarawih, kemudian duduk, ya setelah 4 rakaat untuk istirahat, ya. Panjang-panjang mereka salatnya. Baik, ini sudah kita sebutkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat 11 rakaat, beliau salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagus, kemudian salat 4 rakaat, jangan tanya panjang dan bagus atau bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Ini menunjukkan ada jeda. Ya, ada jeda di setiap 4 rakaat untuk istirahat. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Dan perlu diketahui ketika salat tarawih ini dalam kondisi istirahat, katakanlah bisa juga 2 rakaat seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan salatul laili masna, ya. Salat malam itu 2 rakaat. Nah, contohnya 2 rakaat. Kalau dia 4 rakaat boleh juga, bahkan itu yang disepakati oleh para ulama. Kalau 2 rakaat salam, kemudian istirahat di situ boleh tidak? Boleh, ya. Namun tidak disyariatkan dalam kondisi istirahat itu membaca zikir-zikir tertentu. Ya, tidak ada syariatnya baca zikir-zikir tertentu, tidak ada. Lalu ngapain? Ya lakukan kegiatan seperti contohnya kalau haus minum, kalau lapar ya makan. Kalau kira-kira capek berdiri ya selonjoran, kemudian bisa jadi baringan. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apa yang dibaca dalam salat tarawih dan apakah ada anjuran untuk mengkhatamkan Al-Qur'an? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terdapat ya dari riwayat yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembatasan bacaan tertentu di dalam salat tarawih, ya. Maka ini tentunya disesuaikan dengan kondisi-kondisi para jamaah tentunya, ya. Yang jelas perhatikan agar tidak membaca bacaan yang membuat orang lari, kapok. Ya, sekali sholat di situ udah kapok. Kenapa? Panjang banget contohnya demikian. Atau contohnya cepet banget begitu, bikin kapok demikian. Ya,
Nah, kalau contohnya jamaah sholat tarawih itu sepakat untuk dibuat panjang, ya monggo silakan panjang, bahkan itu yang afdol insya Allah. Tapi kalau contohnya karena mereka bisa ada kegiatan harus istirahat cepat, ya maka insya Allah Ta'ala yang sedang, ya yang penting tidak terlalu pendek, tidak terlalu juga terlalu panjang, maka ini yang sedang, ya mungkin sekitar kalau dia qiyamul lail untuk malam Ramadan itu, salat Ramadan itu kurang lebih sekitar setengah jam sampai 1 jam, maka ini udah sedang insya Allah, sudah cukup ya. Nah seperti itu. Ada sebagian ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan Hambali ya menganjurkan untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan tersebut, ya agar orang-orang bisa mendengarkan seluruh Al-Quran di malam-malam Ramadan. Nah seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akhiri perjumpaan ini ya dengan pembahasan motivasi untuk sholat berjamaah ketika sholat tarawih. Ya, jadi tarawihnya dilakukan berjamaah. Kenapa? Pahalanya nanti terhitung seperti sholat semalam suntuk. Ya, demikian. Yaitu sholat bersama dengan imam sampai selesai. Jangan kita yang selesai dulu, ya, jangan kita yang duluan keluar, tapi sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka insya Allah Ta'ala akan dapatkan pahala, ya seperti sholat malam semalam suntuk, 1 malam penuh demikian. Syaratnya adalah bersama dengan imam dan tidak mendahului imam, ya. Maksudnya bersama dengan imam sampai selesai bersama dengan imam, ya. Berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang berdiri salat bersama dengan imam sampai imamnya selesai, dicatat baginya berdiri salat semalaman. Dicatat baginya berdiri salat semalam suntuk, demikian. Nah kalau imamnya ternyata ya melakukan witir di akhirnya, maka ikut witir. Nah seperti itu. Kalau contohnya ya imamnya menunda witirnya karena ingin sholat nanti malam, ya ikutin, nggak masalah, selesai. Nah, begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, ini saja barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Barangkali kita bisa untuk bersoal jawab, mungkin bisa dinaikkan pertanyaan ya. Baik, ini ada pertanyaan. Saat bertengkar hebat, ini ada pertanyaan ya. Saat bertengkar hebat dengan suami saya dengan marah mengatakan, ya abang nggak tahan lagi, ya abang pulangkan kamu ya ke tempat orang tuamu lagi, demikian ya. Nah, ungkapan seperti ini sampai akhir panjang ini ya. Pertanyaannya ya, mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana dengan status pernikahan saya? Apakah kami masih suami istri? Apakah ucapan suami jatuh talak ataukah tidak? Baik ya. Jadi ungkapan yang dikeluarkan adalah oleh suaminya, abang tak tahan lagi, ya abang pulangkan kamu ke tempat ya orang tuamu kamu lagi, demikian. Nah seperti itu. Baik ya. Oh, ada ungkapan juga di sini, suami mengatakan setelah bertengkar dan suami saya tidak marah lagi, saya bertanya kembali kepada suami maksud dari ucapan tersebut, ya. Lalu suami mengatakan dia hanya emosi sesaat, hanya gertak saja, ngancam, tidak berniat untuk mentalak atau meninggalkan. Baik ya. Bismillah. Terkait dengan hal ini, ya, ini termasuk kategori lafadz talak yang kinayah. Ya, lafadz talak yang kinayah. Lafadz talak yang kinayah itu adalah lafadz talak yang bisa bermuatan talak atau bisa bermuatan selain talak. Demikian. Ya. Perlu diketahui bahwasanya lafadz talak itu ditinjau dari lafadznya itu ada 2. Yang pertama adalah lafadz talak yang sharih, yang jelas gamblang. Ya, seperti contohnya kamu saya cerai atau kamu saya talak. Nah, seperti itu. Ungkapan yang semisal itu yang tidak memiliki makna kecuali memang cerai atau talak. Maka seperti ini bila bermain-main mengucapkannya pun jatuh ya. Bermain-main pun ketika mengucapkannya maka talak itu berlaku.
Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Tiga hal yang seriusnya serius, main-mainnya adalah serius, bercandanya adalah serius. An-nikah wa talaq wa raja'atu. Nikah, talak dan rujuk, demikian, ya. Ini lafaz talak yang sharih. Yang kedua adalah lafaz talak yang kinayah, ya. Lafaz talak yang kinayah, yaitu ungkapan yang bisa bermakna talak juga bisa bermakna selain talak. Nah, para ulama mengatakan, ya, lafaz talak seperti ini contohnya adalah seperti alhiqi bi ahliki. Ya, seperti pulanglah ya ke keluargamu seperti itu, atau ke rumah orang tuamu, kira-kira begitu maknanya, ya. Atau ungkapan seperti kita pisah, atau ungkapan kita tidak ada hubungan lagi contohnya, ya. Demikian. Maka ungkapan-ungkapan seperti ini adalah disebut dengan lafaz talak yang kinayah, karena bisa jadi bermuatan talak, bisa juga bermuatan tidak talak. Bermuatan tidak talak contohnya karena emosi sesaat seperti yang diungkapkan, ya, atau ancaman, ya, atau contohnya kalau pisah tadi hanya pisah ranjang, pisah rumah, tapi nggak putus, ya, hubungan suami istri. Nah, seperti itu, ya. Maka yang seperti ini kalau meniatkan suaminya ketika mengucapkan itu berniat untuk mentalak, maka jatuh talak. Namun apabila sang suami tidak berniat untuk mentalak, maka tidak jatuh talak. Nah, seperti itu, ya. Jadi sepertinya dalam kasus seperti ini yang ditanyakan ini, berarti sang suami tidak bermaksud untuk mentalak seperti yang diungkapkannya, ya. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, sepertinya sudah masuk waktu sholat untuk wilayah Medan dan sekitarnya, itu sholat zuhur. Oleh karenanya kita cukupkan kajian kita ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita memberikan motivasi untuk berdonasi, ya, membangun Masjid Al-Muwahhidin. Karena sekarang dalam proses pembangunan insyaallah ta'ala. Bagi siapapun di antara kita yang pengen dapat sebuah rumah di surga, kemudian pahala minimal dari apa yang kita infakkan itu dapat pahala 700 kali lipatnya, kemudian akan mengalir seterusnya, ya, maka silakan ikut bangun Masjid Al-Muwahhidin, karena saat ini dalam proses pembangunan dan sudah dimanfaatkan untuk sholat 5 waktu dan kajian-kajian. Maka silakan, ya, ikut berpartisipasi ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.